apa kabar semuanya? Selamat datang di acara Talking Thing, di mana kali ini bersama saya Muhammad Firas Fajalafati dan saya Nita Nafitasari. Dan kali ini kita kedatangan dua tamu yang sangat luar biasa, spesial. kan? Ini narasumber yang luar biasa. Di sini udah ada nih dua narasumber kita. Di sini kita nanti bakal membahas tentang sesuatu yang sangat renyah ya. Betul, ya. sangat penting untuk penting dibahas. juga gitu ya, karena emang kita ini hidup di zaman ini gitu ya sekarang ya, karena di zaman itu semuanya pakai media. Nah, kita mau ngebahas sesuatu tentang masalah media sosial gitu ya. Apa itu? Apa itu media sosial? Penasaran ya? Nanti kita lihat, coba cek bareng-bareng. Nah, bareng ngobrol sama narasumber kita ini. Baik. Nah, di sini kita udah kedatangan nih dua narasumber kita. Di sini ada Ustadz Aang dari SI Dr. Kaiser Mutakin. Dan juga di sini kita kedatangan siapa ini teh? Kak Ulan juga dari STAI Dr. Kaiser Mutakin. Tepuk tangan dulu dong. Nah, sebelum kita mulai masuk ke pembahasan nih, kita kan hidup di zaman 4.0 ya, di mana semua itu udah serba teknologi ya, apa-apa tuh nggak perlu langsung ada di tempat, semuanya udah di mana-mana gitu. Nah, di sini tuh kan kita ngelihat banyaknya berkembangnya media sosial itu kan begitu sangat pesat, sehingga di mana ada beberapa hal yang dulu belum pernah kejadian, sekarang udah kejadian. Betul. Nah, kita mau minta pendapatnya dulu nih terhadap narasumber. Nah, bagaimana tentang media sosial ini. Nah, sebelumnya kita basa-basi dulu lah ya, biar gak terlalu tegang gitu ya. Nah, gimana Pak Ang sama Teh Hulan, kabarnya baik-baik saja? Alhamdulillah baik. Oke. Ya, Ustadz Aang, bagaimana perjalanan menuju sini? Apakah lancar? Alhamdulillah diberi kelancaran, sedikit capek, tapi itu menjadi sebuah pengorbanan bagi kita. Masya Allah. Tepuk tangan Ya, dulu, sebuah Kak, pengorbanan. semuanya. Alhamdulillah. Gimana nih Teh Hulan, selama perjalanan pengalamannya aman-aman saja? Perjalanan dari Lembang ke sini ya itu alhamdulillah aman-aman aja, tapi tadi sempat agak shock pas tahu jalannya bulak-balik. Wah, oke ya, pasti Tapi ya. alhamdulillah karena senang banget bisa datang ke sini. Ya. Oke, nah. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Aang dan Teh Ulan yang sudah bersedia datang ke sini. Mudah-mudahan perjalanan dari rumah menuju sini itu semua dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Doanya sangat baik sekali ya. Iya. Nah, kita langsung masuk aja kali ya ke topik. Iya, nggak usah panjang-panjang. Iya, menurut Pak Anu dulu deh, karena ini menurut Ustadz ya, kita harus tanya dulu yang ahlinya lah gitu kan. Ini masalah bermedia sosial, artinya kan ada sebuah interaksi di sana gitu ya. Nah, menurut Pak Ang sendiri nih, jangan Pak Ang deh, Ustadz Aang nih, gimana sih pendapat Ustadz Aang tentang media sosial ini? Gitu. Baik, terima kasih sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi walladzina jahadu fi sabilihi haqqa jihadi ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Al-ayah, sadaqallahul azim, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman wa zukna fahman wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yasha' wa min nafsi la tasba' wa min du'a'i la yustajabalha. Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena memang pada hakikatnya alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah, dan kita semua sebagai manusia yang senantiasa berada di bawah kuasa dan pengawasannya, sudah selayaknya kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah, bukan hanya sekedar dalam ucapan, tapi kita harus imbangi dengan perbuatan kita dalam sehari-hari, yaitu dengan senantiasa menjalankan ketaatan kepadanya. Karena itulah hakikat dari rasa syukur kita. Salawat dan salam tetap tertuju kepada manusia pilihan Allah, yang mana seluruh aspek kehidupannya telah menjadi suri tauladan bagi kita, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tak lupa semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Dan yang paling penting adalah semoga kita semua diakui sebagai umatnya, karena banyak di antara kita
yang senantiasa dengan percaya diri mengaku sebagai umatnya tapi belum tentu diakui sebagai umatnya. Karena masih banyak di antara kita mengaku umat Rasulullah tapi benci dengan sunnah-sunnahnya. Semoga kita semua termasuk manusia yang senantiasa terus memperjuangkan apa yang menjadi sunnah-sunnah beliau. Baik, merujuk tadi pertanyaan sangat menarik ya. Etika bermedia sosial. Media sosial dalam konteks dakwah itu menjadi sebuah alat. Merujuk pada ayat tadi, surat An-Nahl ayat 125, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah kepada jalan Rabbmu dengan cara yang baik. Dan kalaupun nanti adanya perdebatan, harus juga dibantah dengan cara yang baik. Dan ini dalam fenomena saat ini, apalagi dalam fenomena media sosial yang saat ini banyak digandrungi khususnya di kalangan muda, ini banyak juga kan yang dakwah melalui media sosial. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri dalam prakteknya itu banyak sekali niatnya berdakwah tapi berujung pada perdebatan. Ini ada kesalahan sebenarnya. Makanya konsep yang pertama itu yang harus dipegang di dalam dakwah. Kita berbicara dakwah dulu ya. Itu yang pertama adalah harus menguasai dulu, kita harus paham dulu karakter siapa yang akan kita dakwahi. Karena nanti ke depannya bahasan dan bahasa itu harus disesuaikan. Apalagi dalam media sosial. Kalau dalam media sosial itu tidak bisa dipungkiri, itu banyak sekali nantinya persepsi-persepsi yang tidak sesuai dengan si pendakwah menyampaikan dengan niat yang baik, tapi dalam penangkapannya berbeda persepsi. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, itu tidak bisa dilepaskan dari pembacaan karakter dari si pendakwahnya terhadap mad'u atau yang didakwahinya. Nah, itu harus menjadi poin penting. Jadi membaca dulu karakter. Itu yang harus dikuasai. Mungkin seperti dulu ya, sementara seperti itu dulu. Selanjutnya mungkin ada sesi selanjutnya. Waduh, luar biasa sekali ya Teh. Itu dari segi dakwanya ya dalam media sosial. Ya. Baik, terima kasih kepada Ustaz Aang yang telah memaparkan opininya atau pendapatnya ya terkait etika bermedia sosial dalam konteks dakwah. Jadi begitu pentingnya kita beretika dalam media sosial khususnya dalam menyampaikan dakwah, karena ketika kita salah menggunakan media sosial maka penyampaiannya pun akan salah difahami oleh banyak halayak umum ya. Baik, terima kasih Ustaz Aang. Untuk selanjutnya kita lanjut ke narasumber yang kedua ya. Ada Teteh cantik nih yang sepertinya sudah menunggu pertanyaan dari kita dari tadi ya. Oke, langsung saja Teh Ulan, bagaimana opini atau pendapat Teh Ulan tentang etika bermedia sosial saat ini? Silakan. Oke, terima kasih sebelumnya pada host ini yang luar biasa banget hari ini. Nah, jadi terkait etika bermedia sosial terutama dalam dakwah itu sendiri kan pasti untuk menyampaikan dakwah itu kita juga harus tahu nih sosial media itu apa. Nah, untuk sosial media sendiri itu kan merupakan platform media digital. Sosial media itu kan banyak, ada Instagram, YouTube, TikTok, Twitter dan lain-lain. Itu kan menjadi suatu media untuk menyampaikan pesan dakwah, pesan-pesan kebaikan gitu kan. Namun kan di sisi lain juga media sosial ini bisa seperti kehidupan nyata, tapi pada kenyataannya gitu kan itu secara virtual, tapi kan gitu kita juga harus tetap menganggap kita sedang berada di kehidupan nyata gitu. Nah, jadi kita tuh harus bisa beretika nih di sosial media tuh bagaimana cara menyampaikan dakwahnya tuh dengan baik gitu, tidak ada ujaran kebencian atau apapun itu gitu kan. Jadi tidak ada membanding-bandingkan mazhab, tidak membawa hal-hal seperti itu gitu, hal-hal yang negatif gitu. Nah, tentunya untuk berdakwah itu kita juga harus tahu etikanya tuh gimana sih, etikanya seperti apa. Nah, yang pertama itu kita tidak hindari hindari kayak melakukan kayak kebencian karena beda suku, ras, agama, antar golongan kayak gitu. Terus juga kita tidak mengeluarkan ujaran-ujaran kebencian seperti hate speech yang sekarang tuh lagi marak-maraknya ya. Iya, banyak apalagi banget ya sekarang di Indonesia itu kan lagi rame-ramenya politik gitu kan. Nah, sehingga
adalah hal-hal yang negatif Sensitif terjadi, ya? sensitif banget gitu Untuk kan, di- makanya apalagi ini untuk dakwah gitu kan, kita janganlah mengeluarkan kalimat-kalimat yang emang kebencian gitu sendiri di Giring sosial opini media. kebencian. Ya, terus selanjutnya juga kan ini bukan cuman konteks dakwah aja ya, sebenarnya secara general juga. Nah, kalau misalkan kita nih, kita juga di sosial media bukan hanya sekedar menjadi orang yang menyampaikan dakwahnya gitu, tapi kita juga bisa mendengarkan dakwah di media sosial itu. Kayak kita misalkan nih nonton video dakwah gitu, terus kita tuh pengen berkomentar karena tidak setuju dengan pendapatnya. Nah, itu kita tidak melakukan komentar secara impulsif. Jadi secara apa ya, tergesa-gesa gitu, kayak kesel gitu. Jadi berpikir dulu sebelum mau Berbicara berkomentar. belum Iya, berkomentar. kayak gitu. Nah, Itu aja sih. Sebuah hal yang luar biasa sekali Iya, gitu ya. tips-tips ya tips-tipsnya dari gitu Teh ya. Ulan Karena supaya dalam pandai berbicara atau dalam bermedia sosial juga harus ada etikanya ya, Iya. biar kita tidak menyinggung banyak orang. Betul. Nah, mungkin terima kasih ya, kita ngasih terima kasih, tepuk tangan dulu dong buat materi kita kali ini. Pokoknya kita berdua mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena hari ini begitu banyak informasi dan ilmu yang bermanfaat yang kita terima ya, khususnya baik secara langsung ataupun tidak langsung. Kami pun mohon maaf nih buat para narasumber sudah repot-repot datang ke sini. Sebenarnya kita pengen berbincang lebih lama, Lebih tapi panjang, mungkin ya. kita bisa sambung lain kali. Iya. Nah, oke pemirsa, mungkin cukup sekian ya kita kali ini, mungkin bisa sampai sini dulu. Terima kasih telah menonton acara Talking Think. Dan, Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. betul. Dan sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.